Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Bu Fani dalam matematika yang mudah dan menyenangkan. Hari ini Bu Fani masih melanjutkan, yaitu tentang pembahasan soal prediksi ujian satuan pendidikan. Hari ini Bu Fani akan melanjutkan pembahasan soal nomor 11 sampai 21. Simak penjelasan Bu Fani ya. Nah, sekarang kita lanjutkan soal yang nomor 11. Pada gambar di bawah ini, daerah yang diarsir merupakan himpunan penyelesaian program linier. Nilai maksimum fungsi objektif x, y adalah sama dengan 2x tambah 5y adalah coba sekarang kamu perhatikan, di sini ada gambar gitu ya. Kita disuruh mencari nilai maksimum fungsi objektif 2x ditambah 5y. Yang perlu kalian ingat bahwa nilai-nilai maksimum fungsi objektif adalah terdapat pada titik-titik pojok ya. Jadi titik pojoknya adalah 1, 2, 3 ya. Titik pojok yang pertama adalah 0,5. Titik pojok yang kedua kita belum tahu ya, sedangkan titik pojok yang ketiga adalah 5,0. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita mencari titik pojok yang kedua. Ya, kita harus mencari dulu berapa titik potong antara persamaan garis yang pertama dengan persamaan garis yang kedua. Coba kamu perhatikan, untuk mencari titik potong antara kedua garis, misalkan ini Bu Fani misalkan adalah persamaan yang pertama ya, ini misalkan di sini adalah L1 gitu ya. Sedangkan yang kedua di sini saya beri nama garis L2. Sekarang saya akan mencari persamaan garis yang pertama yaitu L1. Kamu lihat di sini garis L1 berpotongan pada titik 5,0 dan 0,10. Artinya di sini X menunjukkan angka 5 dan di sini pada sumbu Y menunjukkan angka 10. Untuk membuat persamaan, jadi kita cukup melihat ya bahwa titik potong di sini dengan sumbu X berarti ini nanti adalah menjadi koefisien dari Y. Pada sumbu X berarti persamaannya adalah 5Y ditambah di sini 10 angkanya ya. Pada sumbu Y adalah menjadi koefisien dari X berarti 10X sama dengan 5 kali 10 adalah 50. Ini adalah cara termudah untuk menentukan persamaan garis. Kemudian yang selanjutnya garis yang kedua yaitu L2 ya. Di sini pada sumbu X adalah 10 berarti nanti adalah menjadi koefisien dari Y berarti 10Y ditambah baik, selanjutnya di sini adalah titik potong dengan sumbu Y di titik 0,5 ya, di sini menunjukkan angka 5, berarti ini nanti adalah menjadi koefisien dari X, berarti ditambah 5X akan sama dengan 10 kali 5, sama ya, 50 ya. Berarti yang kita harus cari adalah titik potong kedua garis ini. Ya, kita mencari titik potongnya. Nah, sekarang di sini ada persamaan sistem persamaan linier ya, 5Y tambah 10X sama dengan 50, juga 10Y ditambah 5X sama dengan 50. Kita mau memakai metode eliminasi, substitusi atau campuran, terserah yang mau kamu anggap mudah ya. Nah, di sini ada 5Y, kita mau menghilangkan Y, berarti kita samakan penyebut koefisiennya ya, jadi kita kalikan dengan 2, yang ini kita tetap ya, jadi kita kalikan dengan 1, berarti 10Y ditambah 2 kali 10 berarti 20X sama dengan 100, kemudian ini tetap 10Y ditambah 5X sama dengan 50, di sini agar Y-nya hilang berarti kita kurangi ya. 20X dikurangi 5X adalah 15X. 10 dikurangi 50 adalah 50. Berarti X-nya sama dengan 50/15.
ya. Atau dengan kata lain, sama-sama kita bagi 5, dapat berapa? Berarti kita bagi 5 berarti dapat 10/3. Nah, setelah itu kita pakai campuran ya. Kita sekarang akan mencari Y. Kita masukkan ke salah satu persamaan, 5Y tambah 10X sama dengan 50. Kemudian kita masukkan 5Y ditambah 10 kalikan 10/3 sama dengan 50. Berarti 5Y adalah sama dengan 50, berarti dikurangi berapa? 100/3. Kita samakan penyebutnya ya. Kita samakan penyebutnya berarti adalah sama dengan 150/3 dikurangi 100/3, hasilnya adalah sama dengan 50/3. 5Y sama dengan 50/3, berarti Y-nya sama dengan 50/3 dibagi 5. Ini ya. Berarti akan sama dengan sama-sama dibagi 5, berarti di sini adalah dapatnya 10/3. Nah, jadi ternyata titik potong tadi, yaitu ini, titik potong 2 garis yang belum kita ketahui, ternyata ketemunya adalah 10/3, tadi X-nya adalah 10/3, ketemu 10/3, Y-nya juga 10/3. Itu ya. Berarti di sini bisa kita hitung. Jadi saya tuliskan di sini ya, ini titik potongnya adalah 10/3, 10/3. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya pada titik-titik pojok ya. Kamu perhatikan. Nah, jadi di sini nilai maksimum itu biasanya terdapat pada titik pojok. Kita tulis di sini titik-titik pojoknya. Titik pojoknya adalah titik yang pertama adalah 0,5, kemudian yang kedua adalah 10/3, 10/3, kemudian titik pojok yang ketiga adalah 5,0. Sedangkan nilai yang diminta adalah 2X ditambah 5Y. Jadi pada soal ini tadi yang diminta adalah 2X ditambah 5Y ya. Nah, sekarang kita masukkan 2X di sini ya. Berarti X-nya adalah 0, 2 kalikan 0 ditambah 5 kalikan 5. Nilainya adalah sama dengan 25. Sedangkan yang 10/3 adalah 2 dikalikan 10/3 ditambah 5 kali 10/3. Di sini nilainya adalah 70 ya per 3. Atau dengan kata lain 70/3 itu berarti adalah sekitar berapa? Yaitu 23 1/3 ya. Kemudian titik yang selanjutnya adalah 5,0, kita masukkan 2 kalikan 5 ditambah 5 kalikan 0 adalah 10. Nah, jadi di sini nilai yang terbesar atau nilai maksimum itu adalah sama dengan 25. Ya, ternyata nilai maksimum terletak pada titik 0,5. Yaitu nilainya 25. Berarti kita jawab di sini adalah nilainya 25. Baiklah anak-anak, sekarang saya lanjutkan ke nomor 12, rumus suku ke N dari barisan bilangan negatif 13, negatif 13, negatif 6, 1, 8, dan seterusnya. Yang perlu kita ketahui kalau ada barisan, kita harus meneliti dulu jenis barisan apakah barisan aritmatika atau barisan geometri. Kita tahu selisih ya. Di sini ternyata di sini bedanya 7 berarti ya. Jadi di sini bedanya adalah 7 sama berarti adalah barisan aritmatika. Kita tahu pada barisan aritmatika
rumus suku ke N adalah A ditambah N dikurangi 1 dikalikan beda. Sekarang kita tahu A-nya adalah negatif 13 ditambah N dikurangi 1, bedanya adalah 7. Sekarang kita uraikan negatif 13 ditambah 7 kali N, 7N, 7 kali negatif 1 adalah negatif 7. Berarti sama dengan 7N, negatif 13 dikurangi 7 adalah negatif 20. Berarti rumus suku ke N-nya adalah 7N dikurangi 20. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, sekarang anak-anak soal nomor 13, suku ke-10 dari barisan geometri 1/4, setengah, 1, 2, 4 adalah. Dari barisan ini kita yang perlu tahu adalah A-nya awalnya berapa? 1/4. Kemudian R-nya. R adalah merupakan perbandingan antara, karena sudah jelas di sini barisan geometri ya, kita bisa membandingkan suku kedua dibanding suku pertama, atau suku pertama dibanding suku ketiga dibanding suku kedua, atau suku keempat dibanding suku ketiga. Di sini R-nya adalah berapa? R-nya adalah 2. Nah, jadi perbandingannya 2. Diperoleh dari mana? Kamu bisa membandingkan suku kedua dibanding suku pertama, atau suku ketiga dibanding suku pertama, atau suku keempat dibanding suku ketiga. Nah, jadi di sini R-nya adalah 2 ya. Kalau kita mau mencari di sini adalah suku ke-10 pada barisan geometri, ingat rumusnya UN apa? Pada barisan geometri, rumus suku ke N adalah awal kalikan R. R adalah rasio atau pembanding, pangkat N dikurangi 1. Ini adalah rumusnya, berarti kalau suku ke-10 sama dengan A, awalnya adalah 1/4, R-nya adalah 2, pangkat N-nya adalah 10 dikurangi 1. Berarti sama dengan 1/4 kalikan 2 pangkat 9. 1/4 bisa kita ubah menjadi 1/2 pangkat 2 kalikan 2 pangkat 9. Ya, atau dengan kata lain di sini adalah sama dengan 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan, kalau ada bilangan berpangkat dibagi maka pangkatnya adalah dikurangi. Berarti sama dengan 2 pangkat 9 dikurangi 2 yaitu 7. Berapakah 2 pangkat 7? 2 pangkat 7 adalah 128. Bisa kamu pahami? Oke, berarti jawaban kita adalah yang A. Selanjutnya ada yang nomor 14. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 6 meter dan memantul tegak lurus ke lantai. Jika setiap kali bola memantul, ketinggian bola setengah dari ketinggian sebelumnya, maka panjang lintasan bola seluruhnya sampai bola berhenti. Di sini ada rumus yang paling singkat, yaitu untuk mencari S tak hingga ya, yaitu jarak yang ditempuh bola sampai berhenti. Di situ rumusnya adalah A dikali yang atas Q ditambah P ya, dibagi Q dikurangi P. Ini adalah rumusnya. Apa maksudnya? A itu adalah ketinggian awal. Ketinggian awalnya adalah 6. Kemudian bola memantul setengah dari ketinggian sebelumnya. Jadi memantul setengah dari tinggi sebelumnya, itu kita misalkan 1 ini adalah P dan 2 ini adalah Q. Ya. Maka di sini S tak hingga, yaitu jarak yang ditempuh bola sampai bola berhenti, itu adalah sama dengan A 6 kalikan Q, Q-nya adalah 2 ditambah P, P-nya adalah 1 dibagi Q, 2 dikurangi 1. Berarti sama dengan 6 kali 3/1. Berarti sama dengan berapa? Yaitu 18 meter. Jadi di sini ini adalah merupakan rumus singkat ya,
untuk menghitung panjang bola sampai berhenti. Berarti di sini jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang yang nomor 15 ya. Dari gambar di samping nilai cos theta. Nah, jadi kita tahu dulu di sini kalau ada sudut ya. Berarti di sini di depan siku-siku adalah sisi miring ya. Kita beri nama sambil Bu Fani ingatkan ini adalah sisi miring. Di sisi depan sudut ya, ini namanya sisi depan. Berarti yang di sini adalah namanya sisi samping ya. Saya beri nama di sini adalah sisi samping. Nah, kalau kita mencari nilai cos, nah berarti cos theta itu adalah perbandingan antara cos sami, yaitu sisi samping dibanding sisi miring ya. Jadi sisi samping di sini dibanding dengan sisi miring. Nah, sisi sampingnya sudah tahu panjangnya 2, sisi miringnya belum tahu. Ya, maka kita bisa mencari yaitu dengan memakai teorema Pythagoras. Ya, karena ini merupakan segitiga siku-siku. Maka kita harus mencari sisi miringnya dulu. Nah, sisi miring kita misalkan di sini adalah saya misalkan X ya. Berarti berdasarkan teorema Pythagoras, bunyinya bagaimana? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Yang lain berarti 2 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4 ditambah 2 akar 3 kuadrat berarti adalah 4 kali akar 3 kuadrat 3 ya. Berarti sama dengan 4 ditambah 12 adalah 16. Berarti X-nya adalah sama dengan akar 16. Akar 16 adalah sama dengan 4. Nah, berarti di sini sekarang kita akan mencari cos ya. Jadi cos theta adalah sisi sampingnya adalah 2 dibanding sisi miring. Sisi miringnya adalah 4. Berarti cos theta sama dengan 2/4 atau dengan kata lain sama dengan 1/2. Berarti jawabannya adalah yang B. Itu adalah untuk mencari cos theta. Sekarang perhatikan soal nomor 16. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 18 cm, besar sudut ACB 60 derajat, dan besar sudut CAB sama dengan 45 derajat. Maka panjang BC adalah, untuk mempermudah maka kita buat sketsa ya. Nah, jadi kamu tentukan saja ini A, ini B, ini C. Ada segitiga ABC, panjangnya AB adalah 18 cm, kemudian besar sudut ACB adalah 60 derajat, berarti ini. Kemudian besar sudut CAB adalah 45 derajat. Maka yang ditanya adalah panjang BC. Ya, coba kamu lihat. Ini adalah di depan sudut A, misalkan kita beri nama A kecil, di depan sudut B adalah B kecil, di depan sudut C adalah kita beri nama C kecil. Pada aturan sinus berlaku adalah A per sin sudut A akan sama dengan B per sin sudut B akan sama dengan C per sin sudut C. Ini adalah aturan sinus. Sekarang kita lihat soal ini yang diketahui adalah C, kemudian sudut C, kemudian A, sudut A, dan yang ditanya adalah A. Berarti kita perbandingan adalah A per sin sudut A sama dengan C ya. Jadi kan yang ditanyakan di sini adalah BC. Yang tadi kita misalkan panjangnya adalah A kecil ya. C per sin sudut C. Dari sini tadi ya, A per sin sudut A adalah 45 derajat. Kemudian sama dengan C-nya adalah 18 ya, per sin sudut C. Sin sudut C adalah sin 60 derajat.
Kemudian kita masukkan ya. Jadi di sini tadi sudah kita masukkan. Berapakah sekarang sudutnya? Kita masukkan A per sin 45. Jadi ini adalah sudut istimewa. Kalian harus menghafal ya, karena kita tidak boleh lihat tabel. Sin 45 adalah berapa? Setengah akar 2. Sama dengan 18. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Ya. Dari sini kita tahu kalau ada persamaan seperti ini akan berlaku perkalian silang ya. Artinya apa? Perkalian silang artinya A dikalikan setengah akar 3 kan sama dengan 18 dikalikan setengah akar 2. Maka untuk mencari A berarti sama dengan 18 kalikan setengah akar 2 dibagi setengah akar 3 ya. Setengah dibagi setengah. Nah, ini akan didapatkan 18 akar 2 per akar 3. Ini adalah bilangan irasional ya. Maka kita harus merasionalkan terlebih dahulu. Jadi 18 akar 2 dibagi akar 3. Kalau kita jadikan bentuk rasional berarti kita kalikan dengan sekawan dari akar 3. Yaitu akar 3 dibagi akar 3. Sehingga 18 akar 2 kali akar 3 sama dengan 18 akar 6 dibagi akar 3 kali akar 3 adalah 3 ya. Ini sama-sama kita bagi 3, di sini dapat 6 akar 6. Oh, jadi panjangnya BC di sini, panjang BC atau tadi kita misalkan A di sini adalah ketemu 6 akar 6. Jadi jawabannya di sini adalah yang C. Nah, selanjutnya yang nomor 17 ya, dari segitiga di bawah ini carilah luasnya. Seperti yang pernah Bu Fani jelaskan, kesepakatan di dalam matematika, kalau di sini ada sudut A, maka di depannya adalah kita beri nama A kecil. Di sini sudut B, depannya kita namakan B kecil. Ini sudut C, depannya kita namakan C kecil. Untuk mencari luas segitiga, maka kita memakai rumus ya. Yang di sini ada sudutnya adalah setengah. Kalau kita pakai A kalikan B, maka sinnya adalah sin sudut C. Ya. Kalau kita luas segitiga, misalkan setengah, ada B, ada C, jadi setengah BC, maka di sini sinnya adalah sin sudut A. Ya. Kita hafalkan salah satu saja. Kalau kita mencari luas segitiga setengah, misalkan di sini adalah A dan C, jadi setengah A kali C, maka sinnya adalah sin sudut B. Sekarang kamu lihat soal ini, yang diketahui adalah B dan C dan sudut A, ya. Maka di sini kita memakai luas segitiganya adalah sama dengan setengah. Yang diketahui B ya, dan C berarti setengah kali B kali C kalikan sin sudut A. Ya, jadi yang diketahui adalah panjang B, panjang C, dan sudut A. Sekarang kita tinggal masukkan saja, berarti setengah B-nya adalah 22 cm, C-nya adalah 24 cm, sin adalah sin 45 derajat. Ya. Berarti sama dengan setengah dikalikan 22 kalikan 24, sin 45 adalah setengah akar 2. Sekalian pahami? Ini sama-sama kita bagi 2, di sini dapat 11 ya. Ini sama-sama kita bagi 2, ini dapat 12. Berarti 11 kali 12 akar 2. Berapa berarti? 132 akar 2. Nah, jadi di sini jawabannya adalah 132 akar 2. Berarti jawabannya adalah yang E. Bisa kalian pahami? Nah, selanjutnya kita ke soal 18 yaitu tentang matrik ya. Jika matrik M adalah negatif 1, 2, 3, 1, N dan P.
Yang ditanyakan adalah maka M ditambah 2N dikurangi 3P. Nah, di sini adalah 2N ya. Kita boleh mengalihkan dulu, misalkan 2 kalikan matrik N adalah sama dengan 2 kali matrik N-nya berapa? Negatif 5, negatif 2, negatif 1, dan 3. Berarti 2N adalah sama dengan berapa? Negatif 10, 2 kali negatif 5 negatif 10, 2 kali negatif 2 adalah negatif 4, 2 kali negatif 1 adalah negatif 2, 2 kali 3 adalah 6. Ini adalah matrik 2N. Kemudian ada 3P gitu ya. Kita kalikan dulu. 3 kalikan matrik P. Berarti 3 dikalikan matrik P adalah 4, 3, 5, 1. 3 kalikan 4 berarti adalah 12. 3 kali 3, 9. 3 kalikan 5 adalah 15. 3 kalikan 1 adalah 3. Nah, sekarang kita tinggal meletakkan. Yang ditanyakan adalah M. M adalah ini, berarti. Jadi yang ditanya adalah M ditambah 2N dikurangi 3P ya. Nah, maka di sini kita bisa meletakkan M. M-nya adalah negatif 1, 2, 3, 1 ditambah 2N tadi ini ya. Berarti ditambah negatif 10 dikurangi negatif 4 di sini, ini negatif 2, ini 6. Dikurangi 3P, hasilnya 3P tadi ini ya. Berarti dikurangi 12, 9, 15, 3. Ya. Untuk menjumlahkan matrik, kita tinggal menjumlahkan elemen-elemen yang seletak ya. Jadi negatif 1 ini. Jadi negatif 1 ini adalah seletak dengan negatif 10. Seletak juga dengan 12. Jadi kita tinggal menjumlahkan aja. Negatif 1 ditambah negatif 10 adalah negatif 11. Negatif 11 dikurangi 12 berarti sama dengan berapa? Yaitu negatif 23. Kemudian ini lagi yang seletak 2 adalah seletak dengan negatif 4, seletak dengan 9. Berarti kita tinggal menjumlahkan 2 ditambah negatif 4, negatif 2, negatif 2 dikurangi 9 adalah negatif 11. Ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu, kalau kita berpikir cepat ya, kita lihat jawaban. Jawaban yang negatif 23 dan negatif 11 hanya ada di B. Nah, jadi kita bisa langsung memilih B tanpa melanjutkan penghitungan yang selanjutnya. Karena sudah tidak ada pilihan yang lain lagi. Sehingga di sini pasti jawabannya adalah B. Kalau kita mau melanjutkan juga bisa. Cuma di sini kalau kita trik menghitung cepat ya. Jadi jika sudah tidak ada pilihan lagi yang negatif 23 dengan negatif 11, ya sudah, kita tidak perlu melanjutkan yang lain. Kalaupun kita lanjutkan ya, jadi di sini 3 ditambah negatif 2 adalah 1, 1 dikurangi 15 adalah negatif 14. Ya. 1 ditambah 6 adalah 7, 7 dikurangi 3 adalah 4. Ya. Jadi sarannya Bu Fani, kalau sudah setengah jalan, lihat dulu pilihannya. Kalau memang tidak ada pilihan lagi, kita tidak perlu melanjutkan ke penghitungan selanjutnya. Bisa kamu pahami? Nah, sekarang kita lanjutkan yang nomor 19 masih tentang matrik, yaitu perkalian matrik. Di dalam perkalian matrik di sini ada syarat ya. Jadi kita tuliskan dulu. Jadi di sini ada matrik ya. Coba kamu perhatikan. Matriknya adalah 2, 1, negatif 1, 3, negatif 4, 3. Akan kita kalikan dengan matrik 2, 1, 0, 4, 4, 0. Ya, kamu perhatikan di sini. Kamu lihat di sini ordo matrik. Ordo matrik itu adalah merupakan jumlah baris 1, 2 dikalikan jumlah kolom 1, 2, 3. Berarti ordo matriksnya adalah 2 kali 3. Sedangkan yang selanjutnya,
Di sini ordo matriksnya adalah jumlah baris 1, 2, 3, barisnya 3, kolomnya 1, 2, 3 kali 2. Jadi matrik bisa dikalikan sekali lagi kalau ini adalah sama ya, sama-sama 3 berarti hasilnya yang mana? Ini adalah menyatakan hasil ya. Jadi matrik yang kita kalikan nanti hasilnya adalah matrik 2 kali 2. Berordo 2 baris 2 kolom. Ya. Nah, coba kamu perhatikan. Berarti matriks nanti kita hasilkan ya, hasil perkalian di situ adalah matriks berordo 2 kali 2. Nah, berarti di sini ya, ordonya 2 baris 2 kolom. Ini adalah matrik yang nanti hasilnya. Kemudian sekarang kita mencari hasil di matrik yang ini. Ini adalah baris pertama, kolom pertama. Berarti kita dapatkan dari mengalihkan matrik di baris pertama dengan kolom pertama. Sekali lagi, untuk mencari matrik di sini, ini adalah baris pertama, kolom pertama. Berarti kita dapatkan dari mengalihkan baris pertama dengan kolom pertama. Bagaimana caranya? Baris pertama adalah ini, kolom pertama adalah ini, berarti 2 kalikan 2, ya. Jadi 2 kalikan 2 ditambah, sekarang yang ini, 1 kalikan 0, 1 kalikan 0 ditambah, kemudian ditambah berapa? Negatif 1 kalikan 4, negatif 1 kalikan 4, ya. Kemudian yang selanjutnya, kita dapatkan berapa di sini? 2 kali 2 adalah 4, ditambah 1 kali 0 adalah 0. Ya. Kemudian ini ditambah negatif 1 kalikan 4 adalah negatif 4. Berarti 4 ditambah 0 ditambah negatif 4 adalah 0 ya. Berarti di sini hasilnya adalah 0. Untuk mempercepat pengerjaan kita lihat. Di sini yang baris pertama, kolom pertama, yang nilainya 0 yang mana? Pilihannya adalah yang D dan E. Nah, berarti kita memilih antara D dan E. Nah, kemudian kita lihat. Baris pertama, kolom kedua sama-sama 6. Berarti kita tidak perlu menghitung ini. Yang membedakan adalah baris kedua, kolom pertama. Berarti yang kita hitung di sini. Ya, jadi baris kedua kolom pertama. Berapa hasilnya? 3 kalikan 2, berarti di sini ya. Jadi 3 kalikan 2 ditambah negatif 4 kalikan 0, kemudian ditambah 3 kalikan 4. 3 kalikan 4. 3 kali 2, 6, ditambah 0, ditambah 12, berarti hasilnya adalah 18. Yang menunjukkan di sini baris pertama, kolom pertama, dan baris kedua kolom pertama adalah 0, 18. Berarti jawabannya pasti yang E. Karena di sini tidak ada pilihan lagi. Sehingga kita tidak perlu melanjutkan yang lain untuk mempercepat penghitungan. Bisa kalian pahami? Nah, selanjutnya nomor 20 adalah masih tentang matrik, yaitu tentang determinan matrik. Determinan matrik ini adalah 3 kali 3. Untuk mencari matriks 3 kali 3 ya, jadi kita mencari determinan, kita tuliskan dulu matriknya. Di sini adalah 2, 3, 4, 1, 5, 6, 3, 0, 5. Untuk mencari determinan matrik 3 kali 3, di sebelah kanan sini kita tinggal menambahkan kolom pertama dan kolom kedua. Kolom pertama kita tuliskan 2, 1, 3. Kemudian kolom kedua 3, 5, 0. Setelah itu kita cari bilangan diagonal ya. Diagonal yang ke kanan ini ya. Kemudian ini. Nah, jadi ada 3, kita kalikan kemudian ini kita jumlah. Artinya apa? Nah, kita kalikan dulu.
determinannya ya. Jadi determinan adalah sama dengan 2 dikalikan 5 dikalikan 5 ditambah. Jadi yang ke kanan, diagonal yang ke kanan ini ditambah ya. 3 kalikan 6 dikalikan 3 ditambah 4 kalikan 1 kalikan 0. Nah, kemudian kita cari diagonal yang ke kiri. Kamu lihat, 1, 2, 3. Ini adalah dikurangi, ya. Nah, kemudian di sini dikurangi 4 kalikan 5 dikalikan 3 dikurangi 2 kalikan 6 kalikan 0 dikurangi, selanjutnya ini adalah 3 kalikan 1 kalikan 5. Setelah itu kita hitung 2 kali 5 kalikan 5, 50 ya. 3 kalikan 6 kalikan 3 berarti 54 ditambah 4 kali 1 kali 0, 0 dikurangi 4 kalikan 5 kalikan 3, 60 dikurangi 0 dikurangi 3 kali 1 kali 5 adalah 15. Sudah? Nah, berarti sekarang kita hitung 50 tambah 54 adalah 104 dikurangi 60 kurang 15 dikurangi 75. 104 dikurangi 75 adalah sama dengan 29. Berarti determinannya, jawabannya adalah yang C, yaitu 29. Nah, anak-anak, sekarang yang nomor 21 ya, masih tentang matriks, yaitu inverse dari matriks yang berordo 2 kali 2 ya. Jadi yang Bu Fani ingatkan, kalau ada matriks, misalkan Bu Fani punya matriks A, B, C, D gitu ya. Maka inverse dari matriks ya, misalkan ini adalah matriks A. Jadi ini ya ada matriks A, misalkan adalah A, B, C, D. Maka inverse dari matriks A, jadi saya lambangkan seperti ini ya. A inverse itu adalah sama dengan 1 per AD, A kali D dikurangi B kali C dikalikan A dengan D ditukar tempatnya, berarti D sekarang di sini, A-nya di sini, kemudian yang B sama C berlawanan ya. Jadi sekarang jadi negatif B dengan ini adalah negatif C. Sekalian pahami? Nah, jadi sekarang misalkan dari soal ini ya. Dari soal ini adalah ada negatif 1, 2, negatif 1, 3. Ini adalah matriks W. Maka inverse dari matriks W sama dengan 1 per A kali D. Berarti negatif 1 kalikan 3. Gitu ya. Dikurangi. Ini ya, negatif 1 kali 3 dikurangi B kali C. Dikurangi 2 kali negatif 1 dikalikan negatif 1 dengan 3 ditukar, berarti 3-nya sekarang di sini, negatif 1-nya di sini. Kemudian ini berlawanan, kalau tadi positif sekarang jadi negatif. Ini tadinya negatif berarti sekarang jadi positif. Berarti sama dengan 1 per negatif 1 kali 3 tadi berapa? Negatif 3. Dikurangi 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Ini ya. Dikalikan 3, ini negatif 2, 1, negatif 1. Berarti negatif 1 ya. Dikalikan 3, ini negatif 2, ini 1, ini negatif 1. Berarti kita kalikan, negatif 1 kalikan 3 berarti berapa? Negatif 3, negatif 1 kali negatif 2 adalah 2, negatif 1 kali 1 adalah negatif 1, negatif 1 kali negatif 1 adalah 1. Sehingga inverse dari matriks W adalah negatif 3, 2, negatif 1, 1. Jadi jawabannya adalah yang E. Bisa kalian pahami?
Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bu Fani. Saya harapkan kalian bisa memahami materi dengan baik, terus latihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa dan beribadah. Kita jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.